Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yusuf Ramadan. Saya dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kalirejo, Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima teori kepemimpinan yang paling sering digunakan, yaitu teori sifat, perilaku, situasional, transaksional, dan transformasional. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Nah, teori sifat berpendapat bahwa pemimpin terlahir dengan karakter tertentu. Artinya, seseorang menjadi pemimpin karena punya sifat bawaan seperti percaya diri, kemampuan komunikasi, kecerdasan, dan integritas. Teori ini menekankan bahwa kualitas pribadi berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinan. Contohnya, pemimpin yang sejak dulu terlihat tegas dan berani mengambil keputusan biasanya lebih cepat diikuti oleh orang lain. Nah, yang kedua, teori kepemimpinan perilaku atau behavior theory. Berbeda dengan teori sifat, teori perilaku mengatakan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari. Fokusnya ada pada apa yang dilakukan si pemimpin, bukan dari sifat bawaannya. Dua gaya perilaku yang paling dikenal adalah task oriented atau pemimpin fokus pada tugas, aturan, dan struktur, dan people oriented, yaitu pemimpin fokus pada hubungan komunikasi dan motivasi anggota. Dan teori ini membuka peluang bahwa setiap orang bisa dilatih menjadi pemimpin melalui pengalaman dan pembiasaan. Dan yang ketiga, yaitu teori kepemimpinan situasional atau kontingensi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan gaya memimpinnya dengan situasi, kebutuhan tim, dan tingkat kesiapan anggota. Misalnya, ketika anggota baru berpengalaman, pemimpin harus lebih mengarahkan, tetapi saat tim sudah matang, pemimpin cukup memberikan kepercayaan. Jadi kunci teori ini adalah fleksibilitas. Nah, yang keempat, yaitu teori kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional bekerja dengan sistem reward atau punishment. Nah, kinerja baik diberi penghargaan, kinerja buruk itu diberi konsekuensi. Fokusnya adalah keteraturan, target, SOP, dan hasil yang terstruktur. Contohnya, manajer yang memberi bonus kalau target tercapai atau teguran jika terlambat. Teori ini efektif dalam lingkungan kerja yang membutuhkan kedisiplinan. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan transformasional. Jika transaksional fokus pada aturan dan imbalan, teori transformasional itu fokus pada perubahan dan motivasi jangka panjang. Jadi pemimpin transformasional itu menginspirasi, memberikan visi besar, mendorong kreativitas, dan memperhatikan pengembangan anggota. Biasanya teori ini muncul pada pemimpin yang mampu membuat timnya itu lebih bersemangat dan mau bekerja lebih dari standar karena merasa dihargai dan dipercaya. Nah, jadi kelima teori ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana seseorang memimpin. Mulai dari sifat bawaan, perilaku, penyesuaian situasi, sistem imbalan, hingga kemampuan menginspirasi. Nah, jadi apabila kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, itu harus bisa menguasai kelima kondisi atau kelima teori ini. Karena teori ini adalah teori yang paling dasar yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan see ya.